Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita melanjutkan ngaji kita ayat yang ke-148, kemudian insyaallah sampai ayat yang ke-150 ya. 3 ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini ya. Menika monggo kita wiwiti dengan baca bersama 3 ayat menika bersama saya ya, yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Monggo dengan saya duluan, kemudian ditirukan para jamaah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. Monggo. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, selanjutnya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملun. Aban kesopan kalau mim tasydid sama nun tasydid nggih diwaos dengung nggih. Jangan langsung dilepaskan tapi dengungkan dulu baru dilepaskan nggih. Lanjut. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum, ya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum qatar itu fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati 'alaikum. Maka fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun wala'allakum, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, menika Bapak Ibu yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Kita mulai dari ayat yang ke-148 surah Al-Baqarah, ini juz yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat, walikullin, bagi tiap-tiap umat, wijhatun, mereka ada kiblatnya sendiri-sendiri. Mereka punya kiblat masing-masing. Huwa muwalliha, yang dimana dialah Allah yang menghadapkan kepadanya. Allah lah yang memerintahkan mereka menghadap kiblat tertentu. Sebagaimana kemarin kita bahas, umat Islam kiblat pertamanya adalah menghadap Masjidil Aqsa. Lajeng kemudian setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, lewat 16 sampai 17 bulan, kemudian kiblat itu mengarah ke Masjidil Haram. Allah yang memerintahkan menghadap kemana kiblat niku. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Nah, ini nanti ini ayat yang sering disebutkan, ya. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Nanti bagaimana maknanya, apa pelajaran yang kita ambil, banyak nanti pelajaran dari penggalan ayat menika. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, Allah akan mengumpulkan, mendatangkan kalian semuanya pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat menika Bapak Ibu masih berkaitan dengan bagaimana Allah memerintahkan kepada umat Islam terkait menghadapkan arah kiblat pada saat beribadah, yaitu ibadah sholat, di mana kiblat itu murni adalah perintah dari Allah, bukan ijtihad. Ijtihad itu hasil pengambilan hukum atau hasil dari pemikiran yang kemudian nanti mengambil hukum yang itu dari Nabi, bukan ijtihad dari Nabi. Tetapi yang terkait pengarahan kiblat itu adalah perintah dari Allah. Dan setiap walikullin, setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing. Maka di sini setiap umat memiliki kiblatnya sendiri-sendiri. Huwa muwalliha, dan Allah lah yang mengarahkan ke kiblat sana. Orang Yahudi mempunyai kiblat sendiri. Nih, Abul Aliyah dalam tafsirnya mengatakan, yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir, orang Yahudi mempunyai kiblatnya sendiri, dan orang-orang Nasrani pun mempunyai kiblatnya tersendiri. Dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kalian umat Islam untuk menghadap ke kiblat yang sebenarnya.
Pada saat menghadap kiblat kita yang pertama Bapak Ibu ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Baitul Maqdis, ke kota Yerusalem, kota Yerusalem. Itu orang-orang Yahudi kala itu mereka mengatakan podo kiblatnya. Berarti mereka melu-melu kita, begitu kurang lebih. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka pada saat Nabi hijrah ke Madinah sehingga kemudian kiblat itu beralih ke arah Masjidil Haram, dan itu sesuai dengan dawuhipun ayat turun pada Nabi, perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Orang-orang Yahudi mengatakan lagi, loh kiblatnya kok berubah, padahal kemarin dah sama dengan kita dan mereka ikut kita. Maka di sini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemanapun arah kiblat itu ya sesuai dengan perintah dari Allah. Tidak mengikuti karena melu orang Yahudi, tidak karena memang itu keinginan Nabi Muhammad. Walaupun ada kemarin qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sebelum kiblat itu kan berubah ke arah Masjidil Haram, itu memang kebiasaan Nabi kala setelah hijrah ke kota Madinah, itu beliau sering menengadahkan pandangan beliau ke arah langit, yang kurang lebih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar arah kiblat ini ke arah Masjidil Haram. Dan setelah lewat 1,5 tahun, 16-17 bulan tadi, kemudian kiblat itu melalui ayat, bukan melalui dari Nabi SAW, tapi melalui ayat turun kepada beliau, perintah Allah menghadap ke Masjidil Haram. Maka di sini orang-orang Yahudi mereka memprotes terkait hal itu. Loh, kenapa kiblat itu harus berubah? Kemarin dah ke arah Yerusalem baik-baik, kok malah kebalik begitu? Menurut mereka mengatakan seperti itu. Dan ini adalah perintah Allah. Kemanapun arah kiblat, Allah lah yang menghadapkan ke arah kiblat tersebut. Kita sami'na wa ata'na. Bahkan ayat terkait turunnya ayat terkait arah kiblat itu kan turunnya pada saat sholat, Pak. Nabi itu pada saat sholat duhur kala itu yang turun kepada beliau, yang kemudian langsung tidak usah nunggu nanti sholat asar. Saat itu juga kemudian menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan secara arah, kemarin sempat saya perlihatkan terkait arah itu. Kalau Madinah itu ke arah Yerusalem, ke arah Masjidil Aqsa, itu menghadapnya ke arah ke utara. Sedangkan kalau menghadap ke Masjidil Haram, balik 180 derajat ke arah selatan. Maka kemudian kabar itu juga sampai kepada para sahabat yang kala itu sedang sholat asar juga, Pak. Di Masjid Quba datang besoknya kabar kepada mereka, tapi ada masjid namanya Masjid Bani Salamah yang sekarang namanya Masjid Qiblatain, yang mereka ini tahu terkait perubahan arah kiblat melalui salah seorang sahabat. Kiblat sudah berubah ke arah Masjidil Haram. Kemudian saat sholat asar itu mereka berputar, yang awalnya menghadap ke utara ke arah Baitul Maqdis, kemudian berbalik 180 derajat di tengah sholat karena mendengar bahwasanya ada ayat turun terkait perubahan arah kiblat. Gak usah nunggu nanti, sholat asar rampung ngesek, nanti kemudian maghribnya saja, enggak. Saat itu sudah turun ayat, sudah turun perubahan arah kiblat, dan mereka datang kepada mereka kabar tersebut, berbaliklah 180 derajat. Hingga kemudian masjid itu pun sekarang dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat, karena mihrab yang lama masih diabadikan, itu masih ada tandanya. Dan sampai sekarang ada mihrab yang baru, yaitu ke arah Masjidil Haram. Sehingga perubahan arah kiblat itu murni karena perintah dari Allah. Semua kaum telah diperintahkan untuk mengerjakan sholat dengan menghadap Ka'bah. Artinya semua kaum setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian perintah sholat dan perintah arah kiblat itu sudah jelas. Dan ini nas berlakunya adalah sampai nanti hari kiamat. Merantan berubah meleh. Atas berubahnya hanya pada saat masih ada Nabi, Bu. Syariat terkait kiblat ini kemudian tidak bisa berubah lagi. Kemudian nanti datang orang, merasa dapat wahyu, aku ndak ingin untuk wahyu saking Gusti Allah gitu. Kemudian menghadapnya ke arah sana, mboten saged. Atau istihad sendiri, sekali-kali mboten sama di Masjidil Haram, mboten saged. Nas terkait menghadap arah kiblat sudah qati, sudah
Itu akhir, dan itu berlaku kepada seluruh umat setelah Nabi Muhammad, yaitu umatnya Nabi Muhammad, dan itu sampai berlakunya sampai hari kiamat. Ya, arah ke Masjidil Haram. Fastabiqul khairat. Ya. Kalau terkait kiblat sudah manut saja sebagaimana Allah perintahkan. Dan kemudian pesan Allah setelahnya, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Nah ini ayat ini cukup dalam Mbak kalau kita dalami maknanya begitu. Di mana dalam ranah kebaikan di Quran itu senantiasa Allah menggunakan redaksi ayat yang itu sifatnya itu bercepatlah, bersegeralah, berlomba-lombalah. Dan ayat ini fastabiqul khairat. Dan ayat lain nanti sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah, ya, cepat-cepatlah kepada ampunan Allah, kepada kebaikan. Ayat lain surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Senantiasa Allah menggunakan kalimat bersegeralah. Kenapa Allah menggunakan kalimat bersegeralah itu? Segeralah, jangan tunda-tunda. Kebaikan itu jangan ditunda-tunda, Pak. Kebaikan itu yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik itu juga merupakan hidayah saking Gusti Allah. Dan jangan tunda-tunda. Ini salah satu ibrah nanti, bahwasanya apabila datang kesempatan kebaikan kepada kita, jangan ditunda-tunda. Niat sudah baik dan kita mampu melaksanakannya, ampun ditunda, segera. Nek saiki niatnya baik, kemudian kosek, itu nanti bisa berubah, Pak. Gitu? Bisa berubah. Wan ngantongi, merah sama biru, masuk masjid, wah kesempatan donasi Palestina, misalnya pun, cemplongi orang ya. Kosek lah bar sholat, atau lah nanti aja lah bar pengajian misalnya pun, bibar pengaosan sarapan, bibar sarapan bablas loh ije utuh gitu rasito iki delalah jenengan lewat ten perapatan bakule kuatah, wah durung tuku sarapan, itu tuku sarapan sih mengko awalnya niatnya untuk donasi dados kagem soto timlo dan lain sebagainya, sudah berubah. Itu salah satu contoh, gitu. Maka kalau ada kesempatan baik dan kita mampu, selama itu memang kita mampu, bukan memaksakan diri, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita mampu, niat kebaikan itu ada. Bismillah, Pak, jangan ditunda. Kita mampu daftar haji misalnya, ada tabungan, dan kemudian wah ada kesempatan daftar haji, walaupun masih antri berapa puluh tahun, kita mampu itu, maka bismillah saat itu juga segera, segera daftarkan, daftar pada tabungan. Sekarang kalau tidak salah DP haji itu 25 juta, saya kita punya tabungan 55 juta misalnya. Wah ini daftar sekalian, artinya Bapak Ibu berarti masih turah lah begitu kurang lebih, Ada kesempatan itu, ada kemampuan untuk itu, dan kita nanti selanjutnya juga bisa menabung untuk melunasinya, misalnya seperti itu. Maka segera, kalau ada niat itu, wah bismillah ini Allah berikan kesempatan untuk sakit nabung haji, misalnya pun, maka jangan ditunda-tunda. Bismillah lewat pundi, lewat Bank Syariah atau lewat Depak, tabung, kemudian itu niatkan daftar haji. Daftar haji, sosek sesuk wae. Nah, misalnya gitu. Beda lagi nanti itu, gitu. Bisa berubah. Keluar kemudian edisi motor Wanyar, gitu. Wah, Honda atau apa begitu, motor baru. Weh, anak tabungan kayak tunggu haji. Sik nunggu motor sik, buang HP iki lho motor ya. Sudah berubah niatnya. Maka setiap ada niat kebaikan sari'u, bersegeralah. Sahabat radhiyallahu anhum juga mencontohkan kepada kita. Di antaranya Ukasyah, Pak.
Sahabat Uqasyah bin Mihsan namanya. Uqasyah bin Mihsan kala itu tumut kajiannya Nabi yang ini. Yang ngendikan Nabi, yang ceramah Nabi. Yang kala itu Nabi ngendikan tentang kelak ada sab'una alfan min ummati, 70.000 dari umatku yang mereka ini yadkhulunal jannah min ghairi hisabin wala adab. Yang mereka ini akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karpet merah. Jadi semua manusia kelak melalui fase hisab, ya, hari hisab, hari perhitungan amal, hari pengecekan amal. Dan ada orang yang dimana ini harus diadab terlebih dahulu karena membersihkan dosa-dosanya. Tapi Nabi ngendikan di salah satu majelis itu, kelak ada umatku 70.000 yang mereka ini akan masuk surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui adab, langsung saja. Yang kala itu sang sahabat Uqasyah langsung kemudian angkat tangan, ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk golongan mereka. Langsung, Pak. Jadi begitu kesempatan ini nyuwun doanya Kanjeng Nabi. Langsung, saya Rasulullah, doakan agar masuk mereka. Kanjeng Nabi spontan, Pak, engkau termasuk mereka wahai Uqasyah. Wah, sahabat yang lain segera ikut-ikut. Segera nyusul, ya Rasulullah, kula nggih. Beliau ngendikan sabaqaka biha Uqasyah. Tadi yang segera nyuwun doa itu Uqasyah. Berarti kalian sudah didahului oleh Uqasyah. Ya, maka di sini Uqasyah mengambil kesempatan berbuat baik segera. Aku itu, walaupun tentunya seluruh sahabat itu kelak masuk surga, Pak. Seluruh sahabat, dan mereka yang memang orang yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang beriman, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Tapi kalau sebagaimana ada orang hidup di zaman Nabi tapi nggak ikut ajaran Nabi, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, itu tidak dinamakan sahabat, ya, okay? Mereka musyrikin yang hidup di zaman Nabi. Tapi kalau sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ikuti ajaran Islam, ya, dan Nabi setelah meninggal pun mereka masih meluk Islam sampai akhir hayat mereka, itu baru dinamakan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka tentunya semua masuk surga. Tetapi peristiwa Uqasyah itu memberikan pelajaran bahwasanya terkait kebaikan itu segera, dan terkait kebaikan itu adalah dahulukan diri kita, Pak. Ini pelajaran selanjutnya terkait kebaikan. Dan kebaikan itu bentuknya macam-macam, ya. Bentuk kebaikan itu macam-macam, baik itu yang berupa sifatnya itu harta, dalam kebaikan harta, kebaikan badan, artinya ibadah sifatnya badan, itu kita segera, maupun fastabiqul khairat dalam hal qauliyah, ibadah qauliyah itu ibadah sifatnya zikir, nggih. Ibadah zikir, kayak zikirnya sehari 50 kali, aku 60 kali, begitu, 70 kali, begitu, lebih baik fastabiqul khairat. Maupun sifatnya fi'liyah itu ibadah yang perbuatan, kayak sholatnya kok rawajin ya, agar tiap sholat wajib neng masjid, aku harus neng masjid, begitu. Kok kayak sholatnya setelah sholat fardu mesti kok qobliyah ba'diyah ya, aku juga harus bisa, begitu. Itu fastabiqul khairat dalam hal ibadah, bentuk macam-macam. Jadi ibadah itu ibadah qauliyah, ibadah maliyah, ibadah fi'liyah berkait perbuatan, fastabiqul khairat. Dan jangan terkait kebaikan, terkait ibadah, dahulukan diri kita, ya. Al-isaru fil qurbi makruh. Ada kaidah mengatakan mendahulukan orang lain dalam, ini di tafsiran tidak ada, ini pemaknaannya. Ini saya coba kaji kemudian makna-makna di sana terkait fastabiqul khairat ini. Bersegeralah, berlombalah dalam kebaikan dalam bentuk macam-macam, dan juga dahulukan diri kita dalam hal taqarrub ilallah, dalam hal ibadah, itu dahulukan diri kita. Kaidah tadi mengatakan al-isar fil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain namanya isar, itu perbuatan isar. Mendahulukan orang lain fil qurbi
dalam hal kebaikan, dalam hal taqarrub ilallah, dalam hal ibadah, makruh itu hukumnya makruh. Wa fi ghairihi mahbub, sedangkan dalam hal yang lain, perkara urusan duniawi, mahbub itu dicintai, baik. Maksudipun terus pundi niki? Ngeten contohipun. Dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Contoh keseharian kita salat. Nggih, salat itu shaf yang terbaik bagi bapak-bapak itu adalah shaf yang paling depan. Nggih, itu shaf yang paling baik. Maka misal ada shaf yang paling depan masih kosong, nggih, masih kosong. Kemudian kita bareng dengan jamaah yang lain, kita di shaf kedua, depannya kosong ini. Mboten sah Jawa nih Pak, monggo. Nggak usah, ini karena dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah seperti ini mboten sah monggo. Ini shaf pertama yang terbaik dan saya bisa paling depan, kita dahulukan diri kita. Kita dahulukan diri kita. Kita bareng nih. Nggak usah persilakan, kecuali memang kita ada udzur, kita ada udzur, misal harus sholatnya khusus pakai kursi dan lain sebagainya gitu, dan tidak bisa di shaf tersebut, persilakan. Tapi kalau kita bisa mampu di situ, kita dahulukan diri kita. Yang maju itu mboten saya persilahkan, tapi kita yang maju terlebih dahulu. Itu terkait isar fil kurbi, yaitu mendahulukan orang lain dalam perkara kebaikan dan perkara ibadah, itu makruh hukumnya. Kita dahulu. Ukasyah tadi mencontohkan kepada kita bahwasanya saya dulu Rasulullah. Dia mendoakan saya dan teman-teman saya Rasulullah. Saya dulu ya Rasulullah. Gitu. Ini bukan mengajarkan terkait egoisme, tetapi di sini terkait fastabiqul khairat. Terkait ibadah. Tetapi dalam perkara yang lain, dalam perkara duniawi, itu dahulukan orang lain, dan itu baik. Itu sifat para sahabat Ansor yang Allah abadikan di surat Al-Hasyr, yang mereka ini walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah mensifatkan orang-orang Ansor, Bapak Ibu, yang menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin, itu salah satu sifat mereka adalah wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka itu juga butuh. Misal dalam perkara makan, dalam perkara harta. Orang-orang Ansor kala itu menyambut orang-orang Muhajirin, mereka harta, sudah tawarkan harta itu. Orang-orang Muhajirin datang tidak membawa harta, orang-orang Ansar nawarkan harta mereka, Pak, punya setengahnya buat orang Muhajirin, begitu. Atau dalam perkara yang lain, yang dimana mendahulukan orang lain dalam perkara duniawi. Ada misal kalau yang terjadi di kita, misalnya kalau di kita setelah Jumatan, misalnya ada pembagian nasi, itu fastabiqul khairat, kita mampu ngisi, alhamdulillah saya. Kalau enggak, pas pulang, yang di dalam masjid atau yang di depan kita masih banyak, delalah jatahipun tesih tinggal 10 atau tinggal 15, niki nek ditum genara cukup misalipun niku dalam perkara yang kita jumpai. Terus kita gimana sifat? Ini adalah bagaimana mendahulukan orang lain dalam perkara selain ibadah. Selain ibadah. Kita keluar, jika orang ya gitu. Masih banyak sekitar kita belum dapat misalnya. Ini mungkin ada pekerja, ini ada tukang yang sedang bekerja di sini, sudah dahulukan orang lain untuk mengambil hal itu, karena itu bukan dalam perkara ibadah, dalam perkara keseharian, dalam perkara duniawi, makan, harta dan lain sebagainya, itu sunnahnya mendahulukan orang lain. Tapi selain itu, dalam perkara ibadah, dalam perkara kebaikan, kita dahulukan diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Itu maksud dari fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan, itu adalah sifat para nabi. Kanu yusari'una fil khairat. Para nabi dan rasul dulu adalah mereka ini senantiasa bercepat-cepat kepada kebaikan.
bercepat-cepat kebaikan, berlomba-lomba kepada kebaikan. Sahabat pun juga seperti tadi Ukasha. Ada kisah yang lain, misalnya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat mendengar seruan dari Nabi, tasaddaku, bersedekahlah kalian. Umar datang, Pak. Kemudian menjedekahkan harta yang banyak. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan semisalnya. Artinya berarti harta beliau dibagi dua, yang dengan itu beliau menghentikan waktu itu, aku ingin membalap Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang sangat dermawan, terkenal dengan sangat dermawan. Umar datang dulu, ya Rasulullah, aku datang dengan setengah hartaku, setengahnya aku berikan untuk sedekah ini, setengahnya aku tinggalkan untuk keluargaku yang di rumah. Jadi setengah. Kemudian datang nggak lama setelah itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan harta yang banyak juga. Rasulullah tanglet, wahai Abu Bakar, engkau tinggalkan untuk apa, untuk keluargamu? Beliau ngendikan, taraktu lahum Allah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya saat kesempatan sedekah itu beliau menyedekahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab, wes bariki ra iso nyalep Abu Bakar aku wes gitu. Gak iso nyalep Abu Bakar gitu. Lah Umar tuh sudah setengah, tuh kiranya Abu Bakar paling sepertiga, 10, datang dengan semuanya gitu. Karena asetnya itu banyak Abu Bakar, semua sedekahkan besok jalan lagi bisnisnya begitu. Artinya ini adalah fastabiqul khairatnya dari kalangan sahabat. Sekaligus Bapak Ibu, tadi dalam berlomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba sebaik mungkin dalam kebaikan itu, dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam sedekah kita. Sekaligus bagaimana terkait kebaikan, memang setiap kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang masing-masing kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita itu dimudahkan mungkin dalam perkara tertentu. Ini sekaligus dari salah satu makna, bagaimana seseorang itu memang dimudahkan dalam perkara A, tapi mungkin tidak dimudahkan dalam perkara B. Jadi contoh ngeten, ada orang yang kalau ibadah sholat itu rasanya enteng sekali, rasanya enteng sekali. Bisalah sholat itu sampai berrokaat-rokaat begitu. Tetapi ternyata dalam perkara lain, dalam perkara misalnya sholatnya luar biasa, tetapi mungkin dalam perkara harta, itu mungkin terbatas. Artasipun dalam sedekah mungkin nggak bisa terlalu banyak. Maka gimana kita menyikapi hal itu? Kita apa yang kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksimalkan, Pak. Maksimalkan. Sahabat ada yang dimudahkan dalam perkara sedekah. Siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, gitu. Itu sahabat yang agnia, yang secara harta masya Allah luar biasa. Itu luar biasa mereka. Ada sahabat yang dimudahkan dalam perkara ilmu. Contoh, sinten? Ada Ubay bin Ka'ab dalam Quran, dan ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu tinggalnya itu di masjid, Pak. Jadi nggak punya rumah khusus, nggak punya harta yang banyak, tinggalnya di masjid. Disebut ahli sufah. Ahli sufah tinggal di masjid, artinya penuh keterbatasan terkait harta. Tetapi kemudian beliau diberikan taufik oleh Allah untuk belajar ilmu hadis dari Nabi. Maka beliau kemudian serius dalam hal itu, hingga kemudian beliau tercatat menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semisal Abu Bakar, Umar, Utsman nggak mencela Abu Hurairah yang saat itu mungkin sedekahnya nggak banyak, gitu, nggak mencela. Tetapi setiap kita dimudahkan mungkin dalam urusan tertentu. Khalid bin Walid dimudahkan dalam urusan dia menjadi komandan perang. Setiap mimpin perang nggak pernah kalah, Pak, Khalid bin Walid. Maka itu pada zaman Umar bin Khattab kala itu sampai dimakzulkan dari jabatannya karena khawatir orang-orang nganggap kala itu nek sing mimpin Khalid mesti menang. Sampai khawatir terkait ketauhidan Umar kala itu, hingga kemudian diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena setiap ngelawan itu menang, Pak. Setiap jadi komandan itu nggak pernah kalah itu. Artinya beliau dimudahkan dalam perkara jihad fisabilillah. Beliau maksimalkan di situ. Maka kita macam-macam, Pak.
Ada yang dimudahkan dalam perkara sedekah, diberikan kelonggaran dalam rezekinya, maksimalkan. Ada orang yang diberikan kelonggaran atau taufik oleh Allah, kemudahan dalam perkara sholat. Nggih, nek sholat tuh enteng rasanya. Bangun malam itu kayak sudah alarm, 2:30 biar gitu. Tapi ada orang, Pak, yang dimana bangun malam itu berat sekali rasanya, gitu. Mungkin siangnya dia sibuk dengan berbagai perkara, gitu. Saya pernah juga dari salah satu ustadz ngobrol begini, gimana Ustadz itu? Yang waktu itu beliau ngendikan, Ustadz Fulan begitu, karena siang malam atau siang pagi sorenya itu sibuk keluar kota, ngisi sana sini begitu. Saya kalau bangun malam susah, Mas. Artinya kalau bangun itu ya menjelang subuh begitu. Artinya nggak sampai 1 jam sebelumnya kemudian qiyamul lail. Ternyata di beliau ini dimudahkan dalam perkara urusan ilmu, dalam perkara dakwah. Nggih, ya sudah maksimalkan di situ. Ingat, jadi macam-macam kita itu dimudahkan dalam perkara tertentu. Selama wajib dilakukan loh, nggih. Kalau wajib nggak boleh dikorting. Wah, aku nggak dimudahkan dalam sholat subuh, rasa subuhan, itu sakit. Ya. Ini sudah wajib kok. Tapi kalau dalam perkara sunnah beda-beda, Pak. Allah jenengan ada yang dimudahkan sholat malam setiap 2:30 itu sudah nggak perlu alarm, nggak perlu apa-apa, Pak. Nggak perlu tarhim, salatu wassalamualaikum, sudah perlu. Nggak enak suara apa-apa, masih semuanya tidur, biar 2:30 mesti. Nggak bisa tidur lagi, gitu. Beda sholat. Okay? Nah, ada yang dimudahkan dalam perkara puasa. Ada puasa itu malah kalau nggak puasa itu rasanya gimana begitu. Sehingga puasanya sudah Daud sekalian gitu. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Maksimalkan dalam ibadah puasa. Okay? Lah ini macam-macam. Ada di maksimal, ada Allah mudahkan dia dalam perkara ilmu. Nek nuntut ilmu tuh seneng banget gitu. Okay? Sehingga dalam perkara ilmu ngaji, kemudian mendalami berbagai macam ilmu senang banget. Ya sudah maksimalkan dalam perkara itu. Mengatakan nggih, dados setiap kita dimudahkan dalam perkaranya masing-masing. Tetap fastabiqul khairat, tapi apa yang Allah berikan taufik kepada kita. Satu balas, yang itu semoga menjadi amal andalan kita. Nggih. Jadi amal andalan kita. Karena tidak setiap kita itu dimudahkan dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal, sedekah biar jor lancar, sholatnya sregep, siamnya masya Allah, gitu. Wah itu jos tenan itu, ngumpul semuanya itu, gitu. Ilmunya luar biasa, gitu. Hafal Quran, sugih, guanteng, wah rebutan nanti. Ya, itu tidak semua. Sahabat pun macam-macam, Pak. Ada sahabat yang memang berkumpul kebaikan, Abu Bakar As-Siddiq gitu, Pak. Nabi tanglet setelah sholat subuh gini, siapa yang sudah tadi beribadah sholat? Saya yang tadi bersahur puasa, artinya saya ngangkat lagi Abu Bakar. Siapa yang tadi sudah sedekah? Itu padahal subuh, Pak, tanya, Pak. Siapa yang tadi sudah sedekah? Saya, Rasulullah. Abu Bakar melih gitu. Siapa yang tadi sudah menjenguk orang sakit? Saya, Rasulullah. Jadi semua pertanyaan tentang kebaikan direbut semuanya oleh Abu Bakar. Itu melaksanakan semua kebaikan itu. Tapi tidak semuanya, okay? Sahabat yang lain ada yang dimudahkan dalam perkara-perkara itu tadi. Maka dari itu apa yang sekiranya jenengan coba kita telisiki dalam diri kita, apa sih yang dimudahkan Allah untuk saya? Okay? Saya itu nek puasa itu rasanya enteng, maksimalkan di situ, Pak. Maka semoga melalui pintu itu Allah ampuni kita. Semoga melalui pintu itu Allah angkat derajat kita kelak di surganya Allah. Okay? Tapi jangan kita juga merendahkan orang lain. Kayak gitu loh, sholatmu kok gini. Kita dimudahkan sholat, jangan menganggap orang yang kurang sholatnya mungkin, kurang sholat sunnahnya maksudnya. Jangan. Kita dimudahkan dalam ibadah tertentu, alhamdulillah, maksimalkan dalam ibadah itu. Wajib yang lain tetap dilaksanakan, tetapi satu amalan yang itu menjadi andalan kita. Satu amalan apa yang kita dimudahkan. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah, sudah melalui jalan ini berarti wakaf, bangun masjid, bangun sekolahan, itu. Yang itu semoga sebagaimana Utsman bin Affan yang sampai sekarang pun rekeningnya masih tercatat, Pak. Karena luar biasanya jor-jorannya Utsman bin Affan pada saat beliau masih hidup, sehingga menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai hari ini. Saya selesaikan, ini fastabiqul khairat ternyata cukup panjang. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, maka dari manapun kalian berada, dimanapun kalian berada, Allah akan datangkan. Artinya Allah akan kumpulkan kalian. Allah Ta'ala mampu mengumpulkan kalian dari tanah meskipun jasad kalian telah bercerai-berai. Ada yang meninggal dikubur, ada yang meninggal di laut tenggelam, ada yang meninggal karena kebakaran,
nggih, ada karena keruntuhan bangunan sebagian saudara-saudara kita di Gaza sekarang, nggih. Macam-macam. Dan ada banyak di antara jasad-jasad sudah hancur bercerai-berai, tetapi sungguhnya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk membangkitkan kembali seluruh umat manusia. Dari manusia yang pertama sampai nanti manusia yang terakhir, Allah bangkitkan kembali untuk menghadap Gusti Allah, mempertanggungjawabkan amal kita selama kita hidup di dunia ini. Okay? Maka tempat kembali sesungguhnya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mengandung makna sesungguhnya setiap kita adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka kalau tempat kembali sudah jelas kemana kita akan berlabuh, kemana kita akan kembali, maka apa yang bisa kita bawa, apa yang sebenarnya menjadi bekal kita, tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh kita selama hidup di dunia ini. Fastabiqul khairat tadi, khairatlah, kebaikan-kebaikanlah yang bisa menolong kita semuanya pada saat kita kelak sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makatan Bapak Ibu yang bisa kita kaji sudah nggak terasa kok jam 5 lebih sudahan. Nanti yang ayat 149 150 insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Ini berkaitan dengan arah kiblat ya. Tadi rencana saya 3 ayat tapi kok nggak nyanda. Ini sudah jam 5 lebih sudah mau syuruk ini. Insyaallah ngaten nggih. Mugi-mugi manfaat yang kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita teruskan pada Ahad depan insyaallah ta'ala. Kita tutup bersama kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.